Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama dengan Mimin ya guys. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membawakan alur cerita manhwa Witch Doctor. Sebelum kita masuk ke videonya, Mimin ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Dan jika ada yang mau traktir Mimin buat beli kopi boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Damian terseret ke tempat yang tak diketahui, namun tempat itu terasa familiar bagi dirinya. Terlihat di sana Damian bertemu dengan Shaka dan saat ini sedang duduk melamun sembari melihat stats Windows-nya. Sedangkan Shaka menari-nari memutari Damian dengan senangnya. Akan tetapi Damian terlihat bingung karena sedari tadi notifikasi yang sama terus-menerus muncul di stats Windows-nya. Lalu mengingat jika oracle itu secara tradisional akan diberikan kepada manusia setelah mereka bertanya kepada para dewa. Namun yang terjadi kepadanya kali ini malah sebaliknya. Kemudian Shaka pun terlihat kesal dan menegur Damian yang hanya duduk terbengong seperti itu. Damian yang sedikit terkejut pun akhirnya sadar lalu meminta maaf kepada Shaka atas kesalahan itu. Dan juga dalam hatinya berujar bahwa dirinya sangatlah beruntung karena bisa bertemu dengan Shaka tanpa dihajar olehnya. Akan tetapi Shaka pun terlihat kembali mengungkapkan kekesalannya akibat Damian yang tak mendatangi mereka selama ini. Ekspresi aneh kesal itu pun ditanggapi oleh Damian dalam hati dengan berujar bahwa dirinya masih belum bisa percaya jika bocah kecil yang bertingkah kekanak-kanakan kepada dirinya itu merupakan orang yang setara dengan Queen of Gods Arya di mainstream, yaitu Gods of Darkness yang menguasai kegelapan. Kemudian memberikan alasan kepada Shaka bahwa akhir-akhir ini dirinya sangat sibuk jadi tak bisa menemui Shaka. Namun Shaka tak mempercayai alasan Damian itu dengan mengatainya seorang pembohong. Padahal dirinya sudah sangat bosan tanpa kehadiran Damian. Lagi pula banyak teman yang sudah menunggu kedatangan Damian. Damian pun kembali meminta maaf dan berjanji ke depannya dia akan sering mendatangi Shaka. Bersamaan dengan hal itu juga Damian berkata dalam hatinya bahwa tak peduli seberapa kuatnya seorang dewa, dia juga pasti tak mampu terus-menerus dalam kesendirian. Shaka pun menanggapinya dengan berujar bahwa intinya Damian tak boleh mengulanginya lagi dan tak boleh lagi seperti itu. Kemudian Shaka pun sembari tersenyum bertanya apakah Damian membawa hadiah. Damian pun terkejut mendengar hal itu dan bersamaan dengan hal itu juga sebuah quest Condition of Reconciliation pun muncul. Di mana quest itu berisi tentang rekonsiliasi yang bisa diartikan kini Damian harus menyelesaikan energi negatif antara satu sama lain. Dan salah satunya adalah memberi hadiah kepada kenalan lama. Quest itu bertipe epic dan bersifat wajib. Dengan muka lesunya Damian melihat quest itu serta dalam hatinya berujar bahwa sepertinya mereka benar-benar mencoba untuk memoroti dirinya secara terang-terangan. Tak sampai di situ saja Damian juga kembali dikejutkan dengan inventory miliknya yang tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Namun berbeda dengan Shaka, matanya terlihat berbinar-binar setelah melihat isi dari inventory milik Damian itu karena Damian membawa banyak sekali benda di dalamnya. Dengan muka tertekannya Damian meminta agar Shaka tenang dulu. Namun hal itu sia-sia karena dengan senyuman kegembiraannya Shaka mengobrak-abrik inventory milik Damian itu yang membuat Damian pun merasa sedih dan kesal. Lalu berteriak meminta agar Shaka tak melakukan hal itu. Tapi perkataan Damian itu pun dihiraukan oleh Shaka yang asyik mengambil barang di inventory itu. Sistem pun memberitahu Damian bahwa Frozen Goldsmith, Gyros Rex Poison Dart, Switcher Tongu, dan Switch Predator Spin telah dirampok. Sontak hal itu membuat Damian pun kesal bukan main dan setelah itu protes kepada Shaka karena berani-beraninya dia mengambil barang miliknya sesuka hati seperti itu sembari berlari ke arah Shaka, yang dimana Shaka juga berlari menjauhi Damian. Mereka pun akhirnya bermain kejar-kejaran dan membuat Shaka pun menikmati momen itu.
Ditambah lagi dalam keadaan berlari itu, Damian mendapatkan notifikasi bahwa Saka menyukainya serta menanyakan apakah Damian ingin memberinya hadiah. Damian pun memasang muka masamnya karena quest itu bersifat wajib, maka tak ada pilihan lain baginya untuk menekan tombol selain iya. Sedangkan Saka kembali terlihat sangat gembira setelah menemukan sesuatu yang menarik di dalam inventory Damian yang membuat Damian pun memasang ekspresi masamnya bertanya apalagi yang saat ini diambil oleh Saka. Ternyata yang diambil serta yang membuat Saka sangat tertarik adalah pecahan Destruction Orb dan memintanya langsung kepada Damian. Melihat hal itu, Damian pun berpikir kemungkinan dari sekian banyak barang yang diambil oleh Saka itu ternyata dia hanya menginginkan pecahan orb itu. Lalu menyimpulkan bahwa sepertinya perampokan yang dilakukan oleh Saka sebelumnya hanyalah dalih untuk meminta pecahan itu sebagai hadiah untuknya. Dan pasti ada alasan dibalik pilihan Saka itu. Damian pun tak memiliki pilihan lain dan memberikan pecahan itu walaupun dirinya tak menduga akan kehilangan orb itu dengan cara seperti ini. Dikarenakan hadiah itu, Saka pun terlihat sangat senang hingga berlari-lari kegirangan yang membuat Damian tak habis pikir dengan tindakan dari Saka itu. Lalu setelah itu Saka pun mendadak menghentikan langkahnya sembari berujar bahwa dirinya akan memberikan hadiah juga untuk Damian karena dia sudah memberi dirinya hadiah. Bersamaan dengan hal itu, Saka pun menyentuh dada Damian yang membuat Damian pun bingung. Dan sebuah ledakan energi pun terjadi yang membuat Damian pun bertanya-tanya. Namun ledakan energi itu terasa familiar bagi Damian yang membuat Damian pun tak mempermasalahkan hal itu. Kemudian setelah itu Damian pun kembali ke tempat Bandel berada dan langsung terduduk di atas kasurnya. Melihat Damian tiba-tiba muncul di hadapannya, Bandel pun terlihat sangat senang dan bertanya Damian tadi pergi kemana. Akan tetapi Damian menanggapi pertanyaan itu dengan balik bertanya berapa lamakah waktu yang sudah berlalu setelah kepergiannya. Bandel pun menjawab dengan penuh semangat bahwa baru 10 detik berlalu sejak Damian menghilang ke dalam buku itu. Damian pun terlihat tak percaya dengan perkataan Bandel itu yang membuat Bandel pun kesal dan menyerang Damian menggunakan paruh kecilnya. Sedangkan Damian dalam hatinya merasa jika semua itu tak mungkin hanya sebuah mimpi karena terasa seperti kenyataan. Dan benar saja setelah itu sistem memberikan informasi yang mengkonfirmasi bahwa yang dialami oleh Damian sebelumnya bukanlah sebuah mimpi. Karena ada sebuah dorongan kegelapan memenuhi tubuh Damian dan kekuatan Dewa Ketujuh Saka sedang mengkonfirmasi ulang mana hall milik Damian. Sontak hal itu membuat Damian kesakitan dengan proses penyempurnaan mana hall itu dan tak lama setelah proses menyakitkan itu mana hall milik Damian pun akhirnya telah sempurna serta membentuk sebuah cincin baru. Tak hanya itu saja, tubuh Damian pun saat ini telah menghancurkan dinding yang tak diketahui dan berhasil berkembang ke tahap yang lebih tinggi. Diakibatkan hal itu, kini Damian pun akhirnya terbebas dari dinding yang terus menahannya di level 60 menjadi naik ke level 70. Damian pun terlihat sangat senang akan hal itu serta menyimpulkan bahwa itulah arti dari Oracle sebenarnya dan juga merupakan sebuah awal yang baru karena perubahan kelas Witch Doctor miliknya serta mengkonfirmasi untuk mengubah job miliknya. Setelah itu Damian pun mencoba efek perubahan itu kepada tubuhnya dan langsung dirasakan olehnya karena saat ini dirinya bisa merasakan aliran mana dalam tubuhnya telah meningkat. Lalu mencoba sebuah pukulan yang ternyata efeknya sangat luar biasa kuat yang membuat Damian pun menyimpulkan bahwa sepertinya itu semua karena dirinya sudah membentuk sebuah lingkaran baru dan jika semua itu digabungkan dengan indera keenam miliknya mungkin dirinya bisa meningkatkan indera miliknya seperti sebelum dirinya regresi. Bandel yang melihat hal itu pun memuji Damian yang terlihat begitu cepat walaupun dalam keadaan telanjang seperti itu. Damian pun dengan bangga menjawab bahwa memang tubuhnya saat ini sangatlah keren. Lalu setelah itu tersenyum bahagia sembari merebahkan tubuhnya di atas kasur sembari dalam hatinya berujar bahwa dirinya saat ini hanya perlu beberapa perlengkapan saja untuk dirinya. Akan tetapi tiba-tiba jendela kamarnya pun diketuk oleh seekor burung merpati yang membawa surat dan mengejutkan Damian.
Kemudian Damian pun membuka jendela itu dan membaca surat yang dibawa oleh merpati itu. Setelah membuka dan membaca surat itu, Damian pun terlihat terkejut karena isi surat itu ternyata dari Maria yang memintanya untuk segera datang ke Guild Adventurer secepatnya jika tak ingin dibunuh olehnya. Sontak pesan itu membuat Damian bergidik ketakutan karena melupakan hal yang harus dirinya lakukan setelah selesai menjalankan misi dari Guild Adventurer. Kemudian berpindah tempat, tepatnya di tempat Goddess of the Light Arya berada, yang saat ini sedang duduk di singgasananya sembari memandangi sebuah bintang hitam yang ada di atas langit, yang juga merupakan sebuah bintang kegelapan yang menelan apapun yang sudah dibuat. Lalu memutuskan untuk tak melihat bintang hitam itu karena dirinya jugalah yang telah menjatuhkan bintang itu puluhan juta tahun yang lalu. Namun dirinya tak menyangka bintang itu masih mengeluarkan energi yang sangat kuat. Maka dari itu dirinya harus bersiap-siap. Bersamaan dengan hal itu, Arya pun mengeluarkan White Blade's book that called the creation of the world dan berkata, "Light Aura my family." Bersamaan dengan hal itu, tubuh Arya pun diselimuti oleh cahaya yang keluar dari buku itu. Kemudian kembali ke tempat Damian berada. Saat ini terlihat bahwa Damian pergi ke Adventurers Guild dengan senyuman tanpa rasa bersalah, membuka pintu ruangan Hudson dan Maria berada. Di sana juga Damian disambut oleh sebuah pulpen melayang ke arahnya, namun masih bisa dihindari oleh Damian. Namun tindakan itu dihentikan oleh Hudson yang menegur tindakan dari Maria itu. Maria pun mengerti maksud dari Hudson lalu mendatangi Damian dan langsung menegur Damian yang tak berani melihat ke arahnya padahal sudah lama mereka tak bertemu. Lalu dengan kesalnya mengatakan betapa senangnya dirinya melihat Damian bisa kembali hidup-hidup dan mengira dia sudah mati karena dia tak langsung menghubungi dirinya. Dengan penuh rasa bersalah, Damian pun meminta maaf sembari berujar bahwa tadinya dirinya ingin langsung menghubungi Maria, namun ada satu dan lain hal yang menyebabkan dirinya tak langsung menemui Maria. Damian juga dalam hati berujar bahwa Maria adalah orang yang mengirim dirinya ke benteng Aldeon. Jadi wajar jika dia menjadi seperti itu. Kemudian bertanya apakah Maria telah lama menunggu dirinya. Dengan tatapan tajamnya Maria pun berujar bahwa seperti yang Damian ketahui dirinya bukanlah orang yang sabar. Namun dalam hatinya Maria sangat mengkhawatirkan Damian. Lalu dengan muka sedikit memerah memeluk tangan Damian sembari berujar agar Damian tak mengulanginya lagi. Lalu setelah itu tersenyum ceria mengajak Damian untuk segera mengurus penyeimbangan akun misi milik Damian. Setelah itu memanggil Damian dengan kata sayang serta memintanya untuk mengikuti dirinya. Tanpa penolakan sedikit pun Damian pun mengikuti Maria yang berjalan di depannya. Lalu Damian merasa bahwa dirinya tahu jika tempat yang mereka tuju kali ini adalah tempat yang penting dan merupakan inti dari Adventurer Guild yang bisa dibilang memiliki pertahanan lebih baik daripada kebanyakan kerajaan, yaitu jantung Adventurers Guild yang bernama The Safe. Damian dan Maria pun kini sampai di sebuah ruangan yang biasa disebut Vault dan merupakan tempat di mana hadiah misi dan komoditas tiap departemen telah diatur. Ditambah lagi tempat ini juga hanya bisa dimasuki oleh tentara bayaran yang menerima upah lebih besar daripada jumlah yang ditetapkan. Setelah itu sampailah mereka di Vault 1492 yang merupakan vault milik Damian. Sontak hal itu mengingatkan Damian pada saat sebelum dirinya regresi pernah masuk ke tempat ini. Namun lamunannya pun dikejutkan oleh Maria yang menanyakan apa yang telah Damian lakukan sebenarnya hingga para nerd cerewet yang ada di benteng Aldeon menyukai dirinya. Damian pun terlihat bingung mendengar pertanyaan dari Maria itu. Seakan mengerti akan kebingungan dari Damian, Maria pun meminta Damian untuk meletakkan tangannya saja di depan pintu vault itu jika dia penasaran. Dan setelah vault itu dibuka, maka Damian pasti akan paham apa yang dirinya maksud. Bersamaan dengan hal itu, Damian pun meletakkan tangannya sesuai dengan permintaan Maria dan setelah itu Damian pun bisa membuka vault itu dan menggunakan fungsi vault save yang ada di sana.
Kemudian sesaat setelah pintu itu terbuka terlihat pemandangan yang sangat menyilaukan mata Damian dan juga membuat Damian pun takjub dengan jumlah koin gold yang ada di sana. Dengan raut wajah berbinar-binar dan ekspresi anehnya, Damian bertanya kepada Bandel apakah benar ini semua uang miliknya dan ini bukanlah sebuah mimpi. Bandel pun kesal dengan ekspresi Damian itu dan memintanya untuk segera menyadarkan dirinya. Kemudian Maria pun secara singkat menjelaskan tentang imbalan yang Damian dapat kali ini mencapai angka 7 juta gold dan tidak termasuk imbalan spesial dari komandan. Maria pun memuji Damian dengan mengatakan bahwa dirinya memang tak salah menilai Damian. Sedangkan Damian terlihat sangat senang hingga dalam hatinya sudah memikirkan jika dirinya menukar koin gold itu menjadi uang dengan mengecualikan kursnya, maka dirinya akan mendapatkan setidaknya senilai 80 juta won. Ditambah lagi dirinya memang sudah tahu akan dibayar banyak namun tak menyangka akan mendapatkan sebanyak ini. Dalam kesenangannya itu Damian pun melihat pakaian yang dirinya gunakan saat berada di benteng Aldeon serta bertanya-tanya siapa orang yang sudah memberikan pakaian itu. Siapa sangka dirinya akan mendapatkan sebuah perlengkapan di saat dirinya memang sedang membutuhkan perlengkapan baru seperti ini. Lalu Maria pun memberitahu Damian bahwa di sabuk itu ada sebuah surat yang harus Damian baca. Damian pun mengambil surat itu dan membacanya. Damian merasa terharu setelah membaca surat itu yang ternyata dikirimkan oleh Kapten Giorno yang merasa terhormat bisa bertarung bersama Damian di medan pertempuran. Namun tiba-tiba Maria menyadarkan Damian dengan tepukan kedua tangannya sembari berkata bahwa ini mungkin adalah hadiah terakhir untuk Damian hari ini dan menyodorkan sebuah kotak kepada Damian. Damian pun mengambil kotak itu lalu membukanya dan setelah itu terlihat Damian tersenyum lebar karena dirinya saat ini telah mendapatkan sertifikat Adventurer Guild Platinum Tier. Kemudian berpindah tempat di tengah kota, tepatnya di sebuah air mancur. Terlihat Damian sudah berada di sana sembari masih tak menyangka jika dirinya sekarang sudah menjadi tentara bayaran Platinum Tier. Walaupun kedepannya tingkat kesulitan dari misi-misinya akan lebih tinggi, namun apa yang bisa dirinya lakukan sebagai tentara bayaran juga akan semakin beragam. Tak hanya itu saja, dirinya juga mendapatkan 2 gelar tambahan sekaligus yaitu Survivor of the Battlefield dan Narrow Escape. Dikarenakan hal itu, Damian pun sudah menyelesaikan apa yang seharusnya dirinya lakukan di tempat ini lalu mengajak Bandel untuk pindah ke suatu tempat untuk tujuan mereka selanjutnya. Namun sebelum pergi, Damian pun memutuskan untuk menyetel ulang item-item miliknya. Akan tetapi saat Damian sedang asyik menyetel item-itemnya itu, tiba-tiba sekelompok orang sedang berjalan di depannya dan salah satu dari mereka pun tersandung sebuah batu tepat di depan Damian. Sontak hal itu mengejutkan Damian dan secara tak sadar Damian melihat ke arah orang yang jatuh itu serta membuatnya pun menjadi kesal. Orang itu pun mengatai Damian untuk menutupi rasa malunya di depan teman-temannya yang lain dengan menuduh Damian telah menyebabkan dirinya terjatuh. Awalnya Damian tak menghiraukannya dan berniat untuk membiarkannya saja. Namun setelah melihat lencana yang dipakai oleh orang itu, Damian pun akhirnya sadar bahwa lencana itu merupakan lencana Emperor Blood Alliance, tempat di mana King Arthur yang merupakan musuh masa lalunya sebagai ketuanya. Mendengar kehebohan rekannya itu, anggota Blood Alliance lainnya pun langsung mengerumuni Damian dan terus memprovokasi Damian hingga membuat Damian pun menjadi kesal. Setelah itu Damian pun meraih tangan orang itu dan memintanya untuk meneruskan provokasinya itu, namun juga memperingatkan agar dia tak memulai sebuah pertikaian dengan orang yang salah. Namun dengan tatapan mengerikannya, Damian merasa sangat kesal dengan Blood Alliance serta ingin segera menghancurkannya berkeping-keping. Tapi Damian memutuskan untuk mengurungkan niatnya itu karena dirinya saat ini belum memiliki perlengkapan yang memadai. Lalu setelah itu Damian menjelaskan kesalahpahaman itu namun tak dihiraukan oleh orang-orang itu. Lalu orang yang diketahui bernama Koharu itu pun masih tetap tak ingin mendengar penjelasan dari Damian yang membuat rekan-rekannya pun memuji sikap dari Koharu itu. Karena dukungan itu jugalah Koharu berniat menarik pedangnya namun dihentikan oleh para trup Knight
penjaga kota itu yang membuatnya pun kesal. Dari sana juga Damian tahu bahwa Koharu memiliki kelas Kamen Knight yang berada di bawah para penjaga itu. Damian pun juga mengira jika semua masalah itu sudah selesai. Namun di luar dugaan, sembari meninggalkan tempat itu, Koharu pun mengajak Damian untuk pergi ke aula bersamanya. Awalnya Damian menghela nafasnya mendengar gertakan itu, namun setelah itu berjalan mengikuti Koharu tepat di belakangnya dengan santai. Sontak keadaan itu membuat banyak orang membicarakan mereka karena akhir-akhir ini Blood Alliance tengah mendapatkan banyak perhatian akibat perangnya dengan Azure Dragon. Sedangkan Damian yang ada di belakang Koharu pun dengan enggannya mengatakan bahwa dirinya tak ingin membuat hal ini menjadi memalukan. Jadi lebih baik mereka segera menyelesaikannya dengan cepat karena dirinya sangatlah sibuk. Kata-kata Damian itu pun membuat Koharu kesal bukan main dan marah-marah tak karuan, namun masih bisa ditenangkan oleh rekan-rekannya. Diakibatkan hal itu, Damian pun menyimpulkan bahwa Koharu seperti seorang pembuli di SMA yang haus akan sebuah perhatian, dan mengira jika dia adalah seorang pemeran utama di dalam sebuah film. Sedangkan Koharu masih saja sesumbar dengan berujar pasti akan menghabisi Damian hari ini juga, sembari berjalan menuju ke gerbang aula tempat mereka akan menyelesaikan urusan mereka. Sesampainya di depan gerbang, Koharu pun kembali dibuat kesal oleh Damian yang mendahuluinya masuk ke dalam gerbang itu. Akan tetapi, Damian terlihat sangat senang setelah masuk ke dalam gerbang itu karena rasanya seperti sedang bernostalgia dengan masa lalu sebelum dirinya regresi, di mana tempat itu merupakan zona netral para adventurer dan juga sebuah medan perang yang ganas di mana para adventurer akan diberi ranking sesuai dengan hasil pertarungan. Dan juga merupakan sebuah tempat di mana orang terkuat memiliki tempat tertinggi di dalam menara. Namun momen nostalgia itu pun terbuyarkan oleh suara umpatan dari Koharu yang protes dengan sikap acuh Damian itu setelah mengikuti Damian masuk ke dalam Endless Hall itu. Namun Damian tetap tak memperdulikan kata-kata dari Koharu itu dengan terus berjalan memasuki Endless Hall, sembari dalam hatinya berujar bahwa walaupun banyak orang ingin menguji kemampuan mereka di sini, tapi masih banyak orang dengan niat buruk memanfaatkannya untuk menghancurkan orang lain dengan sengaja. Tak lama setelah itu sampailah mereka berdua di depan sebuah bola kristal. Bersamaan dengan hal itu, sistem pun memberikan informasi bahwa Endless Hall terbagi menjadi 7 mode termasuk free mode. Lalu semua tindakan yang dilakukan oleh para peserta di Endless Hall sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab orang yang terlibat. Kemudian Koharu pun mengangkat tangannya untuk memulai duel mereka sembari meminta dengan kasarnya agar Damian juga segera mengangkat tangannya juga. Bersamaan dengan hal itu, notifikasi bahwa Koharu mengundang Damian ke free mode pun muncul. Damian pun menghela nafasnya sembari balas mengatai Koharu dan mengangkat tangannya untuk menyetujui undangan dari Koharu itu. Kemudian setelah itu mereka berdua pun dipindahkan ke dalam Field of Honor dan diikuti oleh beberapa user lainnya. Damian pun terlihat telah memakai perlengkapan yang dirinya pakai saat berada di benteng Aldeon. Tak hanya itu saja, Damian juga terlihat sedang menyiapkan streamingnya yang membuat Koharu pun bertanya Damian sedang melakukan apa. Dengan senyuman nakalnya yang seperti ejekan untuk Koharu, Damian pun menjelaskan bahwa saat ini dirinya sedang merekam kejadian kali ini, agar dirinya memiliki bukti jika Koharu menarik kata-kata yang diucapkannya hari ini. Koharu pun terlihat kesal dengan tindakan dari Damian itu. Namun Damian sedikit memprovokasinya dengan mengatakan bahwa apakah Koharu yang merupakan seorang anggota Emperor Blood Alliance yang tiada taranya akan takut kalah oleh seorang pemula? Koharu pun kesal mendengar kata-kata itu, namun akhirnya tak mempermasalahkan hal itu dan bersiap menarik pedangnya untuk segera melawan Damian. Akan tetapi Koharu langsung dikejutkan dengan Damian yang tiba-tiba sudah tak ada di hadapannya dan sudah berpindah di belakangnya lalu melayangkan satu pukulan telak ke arah Koharu hingga membuatnya terduduk di atas tanah. Kemudian setelah itu Damian dengan ekspresi menyeramkannya berjalan ke arah Koharu sembari berkata agar Koharu segera berdiri dan tak bersikap sok lemah seperti itu sebagai anggota Blood Alliance.
Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.